membuat kamera gambar jubah yang artinya halo dalam bahasa Georgia. Ya, kita pagi ini akan ke kota Tbilisi, Georgia. Kemana saja? Mari kita eksplorasi. Selamat datang di kota Tbilisi, Georgia. Karena bulan ini bertepatan bulan Ramadan, saya melihat aktivitas umat muslim khususnya di kota Tbilisi selama bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, Georgia mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen. Ada banyak bangunan gereja di kota ini. Salah satunya adalah bangunan gereja yang ada di belakang saya. Ya, itu karena masyarakat di Georgia mayoritas beragama Kristen Ortodoks. Nah, khusus bulan Ramadan ini saya mau menuju ke bangunan masjid satu-satunya yang ada di Tbilisi, Georgia. Dari depan saya mau ke atas sana dulu. Namanya Masjid Juma. Juma ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya Jumat. Jadi Masjid Juma ini adalah masjid yang digunakan umat muslim untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Kita mau ke atas dulu. Jalanan cukup menanjak. Masjid Juma terletak di area perbukitan di kota tua Tbilisi, sehingga perjalanan ke sana akan melewati jalan yang sedikit menanjak. Jalan yang menuju ke masjid cukup sempit dan berbatu di beberapa bagian, khas jalanan kota tua Tbilisi. Masjid Juma, masjid yang memiliki menara 8 lantai yang menonjol dan dapat dilihat dari kejauhan. Setelah berjalan kaki sekitar 3 hingga 5 menit, akhirnya kita sampai juga tepat di depan bangunan masjid. Perjalanan agak lamban dikarenakan jalan menuju masjid agak menanjak dan berbatu. Nah, ini dia bangunan Masjid Juma tampak depan. Udah ada tulisannya di situ ya. Juma Mosque dengan ada huruf khas Georgia, alfabet Latinnya Georgia. Pintu masuk Masjid Juma di Tbilisi, Georgia memiliki desain sederhana tetapi tetap mencerminkan karakter khas arsitektur Islam yang berpadu dengan gaya lokal Georgia. Masjid Juma di Tbilisi memiliki 2 lantai utama yang difungsikan untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Meskipun eksteriornya khas dengan bata merah, bagian dalamnya memiliki nuansa sederhana tetapi nyaman untuk beribadah. Karpet sholat membentang di seluruh lantai dengan warna dominan biru dan putih, memberikan suasana tenang dan bersih. Di bagian depan terdapat mihrab dan mimbar kayu yang digunakan imam saat khutbah Jumat. Selanjutnya kita ke lantai 2 yang merupakan area untuk jamaah perempuan. Lantai 2 lebih kecil dibanding lantai utama, tetapi tetap nyaman. Karpet sholat membentang di seluruh lantai. Di Masjid Juma Tbilisi, sholat Jumat adalah momen yang paling ramai dengan jemaah dari berbagai latar belakang muslim. Sekitar pukul 1 siang, jemaah mulai berdatangan ke masjid. Banyak dari mereka datang dengan berjalan kaki dari jalan raya, melewati jalanan yang agak menanjak menuju masjid. Ada yang datang lebih awal untuk sholat sunnah atau membaca Al-Quran, sementara lainnya berbincang ringan di halaman masjid sebelum azan berkumandang. Jika masjid penuh, sebagian jamaah melaksanakan salat di halaman masjid atau bahkan di jalan depan masjid. Masjid Juma menjadi pusat ibadah yang hidup dan bersejarah bagi komunitas muslim di Tbilisi, menjadikannya tempat penting bagi mereka yang ingin melaksanakan sholat Jumat di kota ini. Karena mayoritas penduduk di Georgia beragama Kristen Ortodoks, untuk menemukan menu makanan halal bisa menjadi satu tantangan. Berikut beberapa tips yang mungkin bisa membantu. Yang pertama, pilihlah akomodasi dengan dapur. Menginap di hostel atau apartemen dengan fasilitas memasak
bisa memudahkan kamu untuk menyediakan atau menyiapkan makanan sendiri. Yang kedua, belanja bahan makanan halal. Kamu bisa membeli daging sapi, daging ayam, sayuran, buah-buahan di supermarket. Beberapa supermarket yang ada di Georgia sudah menyediakan produk-produk dengan logo halal. Jadi kamu pastikan memeriksanya lebih dahulu sebelum membeli. Nah, saya sudah ada di depan salah satu supermarket yang ada di kota Tbilisi, Georgia. Saya mau belanja dulu produk-produk makanan halal. Ada macam-macam beras yang bisa kita pilih. Mulai dari harga paling murah sampai yang paling mahal, bisa kita pilih di sini. Paling murah ada seharga 3,95 lari. Ada juga beras basmati seharga 10,75 lari. Beras merah juga ada, sekitar 9,45 lari. Minyak goreng ukuran kecil, sedang sampai ukuran paling besar juga ada. Tinggal sesuaikan dengan durasi kamu stay selama di Tbilisi, Georgia. Berbagai bumbu juga tersedia di sini. Ini dia produk halalnya, ada tulisannya ya. Dipotong dengan rules aturan Islam. Di sini juga tersedia daging yang halal ya, seperti ini. Di bagian belakang ini jelas tertulis, ini dia, according to the Islamic rules. Jadi sudah sesuai dengan standar halal kalau kamu mau cari daging yang halal. Berbagai seafood juga tersaji, bisa menjadi pilihan untuk alternatif bahan makanan. Juga ada berbagai ikan dijual di sini. Sayuran pastinya merupakan Selamat datang di Tbilisi, ibu kota Georgia yang kaya sejarah dan pesona. Menyeberangi Sungai Mekfari, sungai terbesar di Georgia yang mengalir hingga Azerbaijan dan Turki, memberi pengalaman unik menikmati suasana kota. Di seberang sungai berdiri megah gereja Meteki di atas tebing berbatu, ditemani patung Raja Vakhtang Gorgasali yang menunggang kuda seakan mengawasi kota yang ia dirikan. Raja Vakhtang Gorgasali, penguasa Iberia abad ke-5, dikenal sebagai pendiri Tbilisi. Legenda mengatakan ia menemukan sumber air panas di sini saat berburu, lalu membangun kota dengan nama dari kata Tbili yang berarti hangat. Tadi saya sudah beli tiket untuk naik cable car, per orangnya 6 lari. 6 lari itu kalau dirupiahkan sekitar Rp36.000. Kita mau naik cable car dulu ya. Tiket sudah di tangan, kita tinggal tunggu cable car-nya datang. Tbilisi Cable Car memiliki jarak tempuh 508 meter dengan durasi perjalanan 1,5 hingga 2 menit. Bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, masing-masing berkapasitas sekitar 6 orang. Nah, ini di sini nggak ada petugas yang ngatur, kita naik sendiri, jadi pastikan kita naiknya bener ya, hati-hati. Kita benar-benar naik sendiri, jadi bisa buat berdua aja di dalam, nggak gabung sama orang lain. Ya, begitu masuk ke dalam gondola, kita akan disuguhi pemandangan spektakuler dari jendela kaca yang luas. Dari ketinggian, kita bisa melihat Sungai Mekfari yang membelah kota, jembatan perdamaian yang ikonik, serta kawasan kota tua dengan rumah-rumah bergaya Eropa klasik. Pemandangan ini sungguh memanjakan mata. Perjalanan naik gondola di Tbilisi dari Riker Park ke Benteng Narikala memakan waktu sekitar 2 menit. Pada bagian atas stasiun gondola, sering ada musisi jalanan yang menghibur para wisatawan. Ada satu musisi yang begitu tahu kita dari Indonesia mengajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya pun tidak melewatkan kesempatan ini. Di
diiringi dengan akordeon, sejenis akordeon tombol diatonis yang populer di Georgia Timur. Saya mencoba mengikuti musik yang dimainkan untuk nada lagu Indonesia Raya. Meskipun ada beberapa nada yang kurang pas sehingga agak kebingungan mengikutinya, tapi saya salut karena beliau mau berusaha mempelajari nada lagu Indonesia Raya. Selain dari kereta gantung, kita juga bisa menggunakan teropong ini untuk melihat kota Tbilisi dari ketinggian. Ya, bagi yang ingin melihat lebih jelas, tersedia teropong di area ini. Dengan teropong ini, kita bisa mengamati lebih dekat detail kota Tbilisi, termasuk bangunan bersejarah dan aliran sungai Mekfari. Puas melihat kota dari sini, kita mau lanjut naik lagi ke atas untuk melihat patung setinggi 20 meter, patung Mother of Georgia yang merupakan salah satu ikon paling terkenal di kota ini. Sudah hampir sampai, udah mulai kelihatan tuh patung setinggi 20 meternya. Patung Mother of Georgia, yaitu Kartlis Deda, adalah ikon utama Tbilisi. Berdiri megah di Sololaki Hill. Dibangun pada 1958 untuk memperingati 1500 tahun kota ini. Patung ini melambangkan karakter bangsa Georgia. Dengan mangkuk anggur di tangan kiri melambangkan keramahan, sedangkan pedang menunjukkan kesiapan bertahan. Dari bawah patung ini, kota Tbilisi terlihat seperti lukisan yang hidup. Kita bisa melihat sungai Mekfari, jembatan Damai, Old Tbilisi, Samebak Cathedral, dan Benteng Narikala. Kita lanjut jalan ke Benteng Narikala. Benteng tua ini berdiri megah di atas bukit, langsung menghadap kota Tbilisi dan sungai Mekfari. Pemandangannya luar biasa. Narikala sudah ada sejak abad keempat, awalnya dibangun oleh bangsa Persia. Seiring waktu, benteng ini terus diperluas, mulai dari kekuasaan Arab hingga dinasti Bagrationi di Georgia. Sayangnya pada tahun 1827, ledakan besar merusaknya cukup parah. Sekarang, meski hanya tersisa reruntuhan, tempat ini tetap menarik buat dieksplorasi. Dari atas, kita bisa lihat kota tua, sungai Mekfari, sampai landmark terkenal seperti Katedral Samebak. Menelusuri benteng ini, kita bisa lupa waktu karena sangat indah dan autentik. Pokoknya kalau ke Tbilisi, kamu wajib mampir ke sini. Sobat kamera, ini adalah Tbilisi Zipline, di mana kita bisa meluncur dari benteng Narikala ke Botanical Garden sambil menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Sebuah pengalaman yang seru dan tak terlupakan. Setelah puas berkeliling di atas bukit, kini saatnya kita turun menggunakan gondola menuju pusat kota Tbilisi. Saat gondola mulai bergerak turun, panorama kota Tbilisi terlihat semakin luas. Di bawah sana, deretan rumah klasik beratap merah di kota tua berpadu dengan bangunan modern, menciptakan pemandangan yang menarik. Sungai Mekfari mengalir membelah kota, sementara jembatan perdamaian dengan desain melengkungnya yang unik terlihat jelas. Perlahan, gondola turun menuju Ricoh Park, tempat pemberhentian berikutnya. Jembatan ini menghubungkan kota tua dengan Ricoh Park, tempat yang asik buat nongkrong, apalagi sore-sore. Jembatan perdamaian sendiri jadi salah satu ikon modern di Tbilisi dengan desain futuristiknya. Bentangannya di atas sungai Mekfari menghubungkan sisi klasik dengan sisi modern kota ini. Nah, ini saya sekarang sudah ada di tengah-tengah jembatan perdamaian ini dengan tiang-tiang bajanya yang kokoh dan atap kacanya. Lampu LED berwarna-warni, dia melintasi sungai Mekfari. Keren. Jembatan ini dirancang oleh arsitek Italia, Michel Delucchi, dan dibuka pada tahun 2010. Dengan desain melengkung menyerupai gelombang, jembatan ini terbentuk dari kaca dan baja, dihiasi lampu LED yang menyala indah di malam hari. Lebih dari sekedar jembatan,
Ini adalah simbol perdamaian, menghubungkan kota tua yang bersejarah dengan River Park yang modern. Perpaduan ini mencerminkan harmoni antara tradisi dan kemajuan di Tbilisi. Sobat kamera, itu tadi perjalanan kita seharian di Tbilisi, Georgia. Kota cantik, perpaduan tradisi, dan unsur modern. Hai Sobat Kamera, di Rusia lagi kita bersama Oma dan Opa keren. Kali ini kita akan mengunjungi monumen ikonik yang ada di berbagai kota di Rusia. Kita akan mengunjungi Victory Park di Moskow yang didirikan untuk memperingati kemenangan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Yang pertama kita temui saat masuk adalah The Monument to Warriors Internationalis atau monumen untuk prajurit internasional. Monumen ini didedikasikan untuk tentara yang bertugas dalam konflik internasional. Terletak di Bukit Poklonaya, ada berbagai bangunan dan monumen di sini. Di antaranya Museum Perang Dunia Kedua yang di depannya ada Monumen Kemenangan. Monumen ini merupakan obelis setinggi 141,8 meter. Berikutnya, kita akan menemukan monumen Front Ukraina ke-1. Front Ukraina ke-1 adalah formasi utama tentara merah selama Perang Dunia Kedua. Memasuki kompleks ini akan diperdengarkan himne berbahasa Rusia. Lihat nih, Oma dan Opa iseng. Mereka ikut bernyanyi di depan simbol 1941 yang merupakan tahun di mana Nazi menyerang Uni Soviet. Ceria sekali kan Oma Opa kita? Tulisan huruf Sirilik atau alfabet Rusia yang artinya adalah Moskow. Gerbang elegan ini dibangun sebagai tanda kemenangan Rusia atas Napoleon saat invasi Prancis. Dari Moskow kita akan beralih ke Murmansk menuju ke Monumen Alyosha. Monumen Alyosha adalah monumen yang didedikasikan untuk prajurit Rusia yang berperang di Perang Dunia Kedua. Monumen ini berupa patung prajurit berpakaian jaket panjang dan memegang senapan. Ketinggian dudukannya adalah 7 meter dan tinggi patung mencapai 35,5 meter dengan berat lebih dari 5.000 ton. Di depan monumen ada platform yang di dalamnya ada api abadi sebagai simbol makam untuk prajurit yang tak dikenal. Monumen ini terletak di ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Karena pemandangannya yang cantik, Oma dan Opa tidak lupa untuk berfoto. Dari sini kita bisa melihat pelabuhan dan pemandangan kota Murmansk. Ini adalah nama kota-kota yang berpartisipasi dalam perang. Plakat ini ditujukan untuk menghormati pahlawan perang dari berbagai kota. Bila tadi kita melihat pelabuhan dari ketinggian, kini kita telah tiba di pelabuhan. Di sini kita dapat melihat kapal Lenin yang merupakan kapal pemecah es bertenaga nuklir. Kapal ini sekarang telah nonaktif dan menjadi bagian dari Museum Kapal di Murmansk. Selanjutnya, kita berpindah kota lagi. Kini kita di Saint Petersburg. Di pinggir Sungai Neva yang indah, kita akan menemukan dua patung Sphinx. Loh, kok bisa ya ada patung Sphinx di Rusia? Ternyata memang kedua patung ini sengaja didatangkan dari Mesir ke Saint Petersburg. Dari proses pembelian di tahun 1830 sampai akhirnya baru sampai di tahun 1832 karena kerumitan birokrasi. Dua patung ini akhirnya ditempatkan di tepi Sungai Neva pada tahun 1934. Patung ini terletak di depan Russian Academy of Arts. Masih di Saint Petersburg, di depan Katedral Saint Isaac, berdiri Monumen Nikola I.
yang didirikan untuk menghormati Tsar Rusia ini. Monumen ini dianggap sebagai keajaiban seni pada masanya karena disanggah hanya dengan dua titik berupa kaki belakang kuda yang bisa menyangga patung berbahan perunggu dengan berat sekitar 25 ton. Itulah beberapa monumen yang ada di 3 kota Rusia. Kalau ke Rusia, jangan lewatkan untuk mengunjunginya ya pemirsa. Selesai sudah jalan-jalan virtual kita. Tentunya dunia dalam kamera akan hadir lagi minggu depan pada jam 10 pagi. Salam dunia dalam kamera.